orang sebelumnya. Mungkin sampai orang yang kedua, sebagai orang tua, kita masih pikir-pikir juga. Tidak berapa lama, datang orang ketiga. Maka orang ketiga itu cerita sama obat yang satu itu tadi. Saya mau tanya kepada ibu bapak sebagai orang tua. Ketika sudah 3 orang datang, menceritakan satu macam obat yang sama untuk anak kita yang sakit ini, timbul sesuatu tidak dalam hati? Nah, itu namanya iman. Karena 3 orang sudah menceritakan tentang satu obat yang sama untuk sakitnya anak kita ini, maka saya percaya sebagai orang tua kita tidak perlu ragu-ragu. Langsung kita beli obat itu dan kita beri kepada anak kita. Karena 3 orang membawa berita yang sama. Kira-kira mengerti contoh ini? Nah, iman itu kita perlukan dalam hidup. Sekali lagi anak-anak Tuhan, untuk apa majelis jemaat dan seluruh gereja bisa menerima kami tim? Karena poinnya jelas. Bagaimana membawa iman jemaat ini hanya bergantung kepada Tuhan Yesus, bukan kepada yang lain. Anak-anak muda, adik-adikku, dalam hidup kalian sebagai anak-anak muda, adik-adik yang di SMP yang di atas juga, kalian akan menemukan banyak tantangan, akan menemukan banyak tawaran. Saya mau beritakan kepada saudara, bukan bicara masalah politik, tapi ini kenyataan. Kalian harus dengar bahwa saudara-saudara kita, mereka itu punya tujuan bahwa daerah-daerah Kristen di Indonesia ini tidak boleh jadi mayoritas lagi. Maka itu mengapa Ambon ribut, berapa banyak gereja dibakar, berapa banyak pendeta yang mati, berapa banyak orang-orang Kristen dibunuh. Poso itu daerah Kristen. Kenapa sampai ada kerusuhan? Nah, cara mereka tidak mau melihat. Nah, salah satu sasaran mereka juga adalah Nias. Mereka tidak mau ini mayoritas. Maka tantangan itu cukup banyak. Nah, perhatikan teman-teman kalian, anak-anak muda, walaupun tidak sampai banyak jumlahnya, tetapi sudah terjadi berapa banyak teman kakak-kakakmu, atau mungkin kakakmu sendiri, karena pengaruh entah bentuk apa, mereka dapat berita, lalu iman kepada Tuhan jadi goyang. Berapa banyak yang sudah berpindah ke agama lain hanya gara-gara perkawinan. Perhatikan adik-adikku, cara itu akan tetap mereka lanjutkan. Dengar baik-baik. Cara itu akan mereka tetap lanjutkan. Mereka punya banyak cara. Salah satunya adalah mengambil anak-anak muda dengan cara kawin. Untuk itu, kuatkan iman kalian. Sederhana, hanya dengar dan dengar dari firman Kristus. Makin banyak kalian mendengar firman Kristus Yesus Tuhan, maka makin kuat. Seorang anak SMU kemarin saya ketemu, saya nggak tahu dia sebut namanya Manto. Ada di sini nggak dia malam ini? Saya minta dia datang. Saya tanya, kamu sudah kelas 3, selesai ini kamu mau sekolah apa? Dia bilang, saya mau ke Padang untuk sekolah polisi. Bagus. Nah, terus saya tanya kepada dia, dari mana kamu bisa dengar, bisa tahu di Padang ada sekolah kepolisian? Nah, gampang. Ya karena ada teman-teman yang cerita. Nah, itu iman. Jadi iman itu tidak harus tentang firman Tuhan. Iman itu sesuatu yang dipercayai. Maka itu dalam ibadah-ibadah remaja, pemuda, saya belum sempat tanya bagaimana keadaan ibadah remaja pemuda di gereja ini. Tapi kalau sampai bisa sekian ribu anggota dewasa,
Ditambah dengan anak-anak pemuda, remaja pemuda, luar biasa. Tolong dalam ibadah-ibadah remaja dan pemuda, terus persiapkan, beri benteng iman yang kuat. Karena mau tidak mau adik-adikku, serangan dari luar akan tetap masuk. Mau tidak mau. Karena itu usaha mereka. Ibu bapak saudara-saudara, ini sebagai pengetahuan saja. Kita harus berdoa betul. Kelompok mereka di seluruh dunia, dengarkan baik-baik. Kelompok mereka di seluruh dunia itu sangat berharap Indonesia yang bisa menghijaukan dunia ini. Dokumen itu sudah bukan rahasia lagi. Mengapa mereka berharap dari Indonesia? Sebab Indonesia itu satu-satunya negara di dunia yang jumlah penduduk yang beragama itu terbesar. Arab Saudi saja tidak sampai 100 juta. Di Indonesia 100 juta lebih. Maka itu ketika pemerintah ASEAN, Singapura, Filipina, Thailand menyatakan bahwa Indonesia ini sarangnya teroris, pemerintah tidak percaya, malah marah waktu diingatkan itu. Tapi begitu peristiwa bom Bali meledak, ketahuan ternyata betul-betul ini sarangnya. Bayangkan, baru terbongkar semua siapa buat kerusuhan di Poso, siapa buat kerusuhan di Ambon. Dari situ kebongkar bahwa mereka berharap lewat Indonesia dunia akan jadi hijau. Maka itu gereja Tuhan di Nias, anak-anak muda, perhatikan baik-baik. Dalam pergaulan kalian, jaga. Justru kita harus menggarami mereka, sebab mereka datang ke tempat kita. Betul? Kita harus menggarami mereka karena mereka datang ke tempat kita. Kalau garam dunia kita itu kuat, pasti mereka akan asin juga kalau ke sini. Pasti itu. Nah, sekarang tergantung bagaimana iman kita. Nah, ini keadaannya. Agustus tahun yang lalu, kelompok mereka berusaha waktu sidang umum tahunan MPR DPR untuk memasukkan 7 kata Piagam Jakarta. Tapi mereka gagal. Itu tangan Tuhan luar biasa. Nah, sekarang dalam usaha mereka ketemu jalan baru lagi. Undang-undang pendidikan nasional nanti. Ini sedang digodok. Sudah banyak kelompok-kelompok Kristen menentang itu. Karena mereka berusaha memasukkan. Jadi dalam undang-undang pendidikan yang sedang merupakan rencana undang-undang RUU ini, maka sekolah apapun termasuk sekolah Kristen harus ada pelajaran agama itu. Dan ini yang ada banyak lagi cara-cara yang mereka memasukkan. Dari situ kita melihat bahwa mereka sedang berusaha. Maka itu kalau kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam tidak kompak, tidak kuat dalam kesatuan, gampang sekali kita diadu domba. Kenapa Amaluku hancur? Kenapa Poso hancur? Karena Kristen di sana tidak kompak. Sehingga ketika serangan terjadi, mereka tidak punya satu suara. Minahasa itu serangannya bersamaan dengan Ambon. Tapi kenapa di Minahasa bisa batal? Karena gereja di sana cukup kompak. Jadi ketika mereka tercium, langsung gereja bergerak. Mereka kebongkar. 2 hari kemudian Ambon meletus. Jadi itu bersamaan serangan mereka. Begitu pula di Tanah Toraja. Dari Poso mereka akan turun ke Toraja. Cuma jarak berapa kilometer saja. Langsung gereja di Toraja bersatu untuk menahan gerakan itu. Maka itu anak-anak Tuhan, mari iman kita padukan hanya kepada Yesus saja. Adik-adikku, engkau dengar ini baik-baik. Bagaimanapun juga mereka dibantu dengan kelompok-kelompok internasional yang punya banyak uang itu. Maka itu mari fondasi iman kita kuatkan sungguh-sungguh. Setuju? Oh, saya katakan ini. Nah, kembali sederhana. Kembali ke Lukas 7. Caranya gampang untuk kita bisa beriman. Mendengar firman Kristus.
Seperti kita dengar orang cerita ini, cerita itu, di Medan ada ini, di Padang ada itu, di Jakarta